Halo, selamat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk kesempatan kali ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat, masih semangat gitu ya, masih bahagia juga menjalani hari-hari dalam masa pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir sampai sekarang ini. Oke, semoga dalam keadaan happy kita masih tetap terus bisa beraktivitas. Termasuk pada hari ini kita ada perkuliahan ya teman-teman ya, dan sebelum kita mulai kuliahnya saya ingin menyapa dulu untuk teman-teman yang tadi pagi sudah bangun sahur. Selamat menjalani ibadah puasa hari ini gitu ya, ini adalah puasa hari pertama. Dan walaupun kita berpuasa dalam kondisi yang tidak sama seperti tahun kemarin, semoga tidak mengurangi ibadah pahala kita gitu ya. Semoga segala kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini bisa mendapatkan pahala yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Oke, halo teman-teman peserta mata kuliah Advertising 2 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 11 Maret. Apa kabarnya? Hari ini ketemu lagi bersama saya Monica Stiuliarti. Kita akan melihat lagi, melanjutkan lagi apa sih yang perlu kita lakukan gitu ya dalam proyek Advertising 2 kita. Di mana kali ini kita punya 2 klien yaitu, Slatvians dan juga Windu Autocare gitu ya. Apa yang akan ada untuk hari ini? Yang pertama saya ingin review sedikit mengenai UTS kemarin, di mana teman-teman kemarin diminta untuk mengumpulkan report dari, konsep tes ya, konsep tes yang sudah dilakukan. Dan yang kedua kita akan, melihat what's next, apa sih selanjutnya setelah selesai ini, apa yang akan kita lakukan selanjutnya di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada gini ya. Oke, langsung aja saya ingin mengapresiasi untuk semua teman-teman, semua agensi yang sudah submit, yang sudah mengumpulkan karyanya, dan saya sudah bikin, recap-nya gitu ya. Untuk Futurus Agency, emailnya masuk jam 5:09. Nah, jam 5:09. Tidak ada body emailnya, kliennya Windu Autocare dan pembimbingnya adalah Ibu Novita. Kemudian terima kasih untuk Kelingan Agency yang emailnya masuk ke 16:51, 9 menit sebelum deadline. You are rock guys, gitu ya. Ada body emailnya, tapi so simple, but it's enough lah, it's good lah. Belum enough sebenarnya. I don't wanna say that it is enough gitu ya, karena kalau saya bilang ini enough, teman-teman nggak akan upgrade gitu ya. Tapi at least sudah ada body email, thank you so much. Clients-nya adalah Viens, pembimbingnya adalah Ibu Novita. And then untuk Excel Agency, emailnya masuk 16:35, no body email. Hello Excel Agency, nanti kita akan bahas ya tentang body email ini. Kemudian agensinya adalah Windu Autocare, pembimbingnya Ibu Lika, dan filenya ketika saya cek kok tidak lengkap ya. Jadi, masih, mungkin ini bukan final version, jadi masih berisi, latar belakang terus bawahnya kosong gitu-gitu. Jadi nanti tolong dicek lagi, atau mungkin sudah dikirim langsung ke pembimbingnya ya, nanti saya sama Bu Lika akan berkoordinasi juga terkait dengan hal ini. And then terima kasih untuk Rame-Rame Agency, 16:34 email kalian masuk guys, dan you have excellent body email. Selamat ya karena tanpa disuruh ternyata kalian kece banget, oke banget, kliennya Viens, pembimbingnya Bu Lika. Dan untuk 2 anak saya yang sangat lucu-lucu dan centil-centil dan manja-manja dan rajin banget konsultasi sebetulnya. Tapi dua-duanya waktu ngirim nggak ada body emailnya guys. Aduh, kalian gimana sih? Tapi aloha, thank you banget. Kalian emailnya sudah masuk ke 14:44 dan namaste, terima kasih juga. Jam 11:04 malah ya, sudah masuk tapi tanpa body email juga. Oke. Mengapa saya merecap seperti ini teman-teman? Mengapa saya mencatat siapa yang ada body emailnya, siapa yang tidak ada, dan yang ada body emailnya itu seperti apa? Pertama, mata kuliah advertising ini sebetulnya, spesialisasi advertising ini sebetulnya adalah salah satu mata kuliah yang didesain agar kalian punya pengalaman merasakan bekerja di agensi, di iklan agency gitu ya. That's why kita datangkan klien asli. Mengapa kita datangkan klien asli? Agar pressure kerjaannya itu hampir sama dengan ketika nanti teman-teman sudah menjadi bagian dari salah satu research agency yang ada gitu ya. Nah,
Tentunya ini juga dibarengi dengan hal-hal yang lain. Pertama misalnya, berkomunikasi. Berkomunikasi nanti kalau teman-teman di agensi beneran, pasti akan sangat butuh berkomunikasi melalui email. Dan you cannot send that kind of email like you send to me dengan ke klien gitu ya. Jadi mulai sekarang coba perlakukan diri kalian sebagai agensi teman-teman. Termasuk dari ketepatan waktu ya. Untuk agensi Futurus ya, Futurus yang masuk ke email saya lebih 9 menit, ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan nyata. Karena klien itu ketika menemukan advertising agency, itu akan menjadi sesuatu yang tanggung jawab yang harus kalian pelihara gitu ya. Karena sekali klien nggak percaya sama kalian, they won't believe you forever. Intinya gitulah, gitu ya. Jadi coba berkomunikasi menggunakan email juga sesuai dengan kaidah berkomunikasi melalui email yang baik gitu. Jadi tidak hanya sekedar kirim email tanpa body udah selesai gitu. Jadi saya mengapresiasi untuk ramai-ramai agensi yang mengirim email dengan body email yang sangat excellent. Kenapa sangat excellent? Di body email itu dia menyebutkan dia siapa, dia mau apa, di attachment-nya ada apa, dan dia menceritakan sedikit risetnya. Risetnya ini dapat informan segini, pelaksanaan FGD-nya dilakukan di jam segini, gitu-gitu dan sebagainya gitu. Jadi selamat untuk ramai-ramai agensi, saya mengapresiasi sekali. Untuk yang lain, semoga ini bisa jadi pengingat ya bahwa nanti next time dalam mata kuliah ini pun kalian harus sudah berlaku seperti agensi beneran gitu. Oke, ini udah menit keberapa ya materi kita ya? Saya udah mulai berkeringat. Nggak tahu nih, padahal syutingnya juga di dalam ruangan, nggak kayak di kebun gitu. Oke, ntar dulu. Habis ini, Nah, saya akan memberi masukan secara umum, ya overall. Yang pertama adalah teknis pengetikan, which I don't think that it is a matter to you, seharusnya. Ya, jadi karena kalian sekarang ini posisinya adalah orang yang bekerja sebagai researcher, sebagai advertising agency, ketika melakukan sesuatu kepada klien yang akan yang seakan-akan itu kalian lakukan kepada kami sebagai dosen pembimbing, itu juga harus seperti layaknya advertising agency. Jangan sampai ada salah ketik. Jangan sampai ada kesalahan dalam proposal atau dalam laporan. Karena itu juga tidak akan diterima dengan baik oleh klien ketika teman-teman besok melakukan itu dalam dunia kerja yang beneran gitu ya. Itu yang pertama secara teknis. Kemudian yang kedua masih secara teknis, ini berkaitan dengan kutipan dan referensi. Karena laporan riset ini adalah sesuatu yang ilmiah, dan kalau teman-teman ingat ya, kekuatan kita di depan klien, di samping mereka sebetulnya bisa bikin campaign sendiri adalah karena kita punya background ilmiah, karena kita punya riset ilmiah gitu. Jadi kita punya hasil riset yang itu ilmiah, yang mungkin itu tidak dimiliki oleh klien. Jadi that is our strength gitu ya. That's why kita harus menunjukkan kekuatan kita itu dengan menghadirkan laporan yang betul-betul nuansanya ilmiah. Beda dengan nanti ketika teman-teman memberikan proposal IMC secara utuh ya. Kalau waktu proposal IMC secara utuh, nanti mungkin referensinya atau description-nya untuk konsep-konsep tertentu tidak terlalu detail seperti ketika membuat laporan risetnya gitu ya. Tapi kalau sekarang, karena kemarin ini adalah laporan riset, it means teman-teman harus betul-betul memperhitungkan atau mempertimbangkan kaidah keilmuan yang ada, kaidah saintifik yang ada gitu ya. Kemudian yang banyak teman-teman masih agak bingung tuh teknik sampling. Jadi ada yang menyebut teknik sampling pakai cluster. Tetapi saat pelaksanaannya tidak dijelaskan klasternya seperti apa gitu ya. Jadi kalau dalam laporan riset, selain kita menyebutkan teknik sampling apa, kita sebutkan teknik pelaksanaannya. Misalnya seperti yang agensi Windu anak saya, agensi kalian apa guys? Aduh, maaf.
Aduh, saya habis ini dimarahin sama si Patricia nih. Aloha ya. Sama seperti Aloha. Aloha menyebutkan teknik samplingnya adalah purposive sampling. Dia sebutkan purposive sampling itu apa dan dia sebutkan kriterianya apa. Jadi dia juga sebutkan prakteknya seperti apa, ya. Kemudian ketika kita mengklaim kita pakai cluster sampling cluster misalnya, karena cluster itu kan ada 2 step ya teman-teman ya. Pertama kita list dulu clusternya, kemudian dari cluster yang ada itu kita ambil secara acak. Jadi misalnya ada 10 cluster, yang kita ambil acak cuma 6 misalnya. Dari 6 itu kita ambil acak lagi. Nah, cerita seperti itunya seharusnya muncul dalam report, karena kita bentuknya report ilmiah, ya. Beda dengan report yang dikonsumsi secara umum atau secara praktis, gitu. Jadi itu yang kedua yang tentang teknik sampling ya. Kemudian yang terakhir adalah terkait indikator. Ketika saya memberikan materi mengenai apa itu ad concept, saya ajarin teman-teman terkait dengan elemen-elemen. Bener nggak? Masih ingat nggak? Dan sebetulnya karena kita adalah riset ilmiah sekali lagi, makanya kita kan butuh tinjauan pustaka tuh. Jadi ketika menggunakan elemen tertentu, mestinya teman-teman mengkaitkan itu di tinjauan pustaka dan menghubungkan dengan tujuan komunikasi kampanye IMC kalian secara menyeluruh gitu. Nah, terima kasih yang sudah melakukan ini adalah Aloha, agensinya Aloha. Untuk agensi yang lain saya belum detail membaca ya. Jadi nanti silakan berkonsultasi atau mungkin nanti bisa di sesi diskusi dengan saya pun bisa, dengan pembimbing kalian pun juga boleh gitu. Tapi karena ini sudah jalan ya sudahlah gitu ya. Intinya adalah materi yang kemarin saya berikan itu sebetulnya adalah dasar kalian untuk bikin interview guide atau bikin kuesioner gitu. Jadi semestinya indikator itu muncul di tinjauan pustaka dan semestinya itu juga muncul di laporan gitu. Jadi jelas secara ilmiah urut-urut alurnya tuh jelas gitu ya. Jadi ketahuan nih pertanyaan ini tuh munculnya dari mana, dia butuh muncul pertanyaan itu tuh karena elemen yang mana gitu, hal seperti itu. Gitu ya. Oke, tapi overall terima kasih teman-teman di segala hal yang terbatas ini teman-teman sudah melakukan yang terbaik. Saya tahu kalian mungkin tidak happy ya dengan apa yang harus dilakukan sekarang. Sama kami pun sama, saya Bulika dan Bu Novita juga serba salah. Tahu nggak sih setiap kita meeting ya guys, yang ending yang selalu ada adalah ini nanti nyusahin nggak ya gitu. Karena ya kondisi seperti ini nggak apa namanya, nggak ideal memang ya. Jadi memang ya semoga teman-teman pun memahami jika nanti sampai ending dari mata kuliah ini mungkin pengalaman yang teman-teman dapatkan tidak sama dengan pengalaman para peserta mata kuliah ini di tahun yang lalu yang sampai ada pameran gitu ya, yang sampai ada apa namanya awarding night dan sebagainya. Dan kita pun sebetulnya menginginkan itu semua, cuman ya karena kondisi kita harus mau tidak mau berbesar hati dan bersabar gitu ya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Oke, sekarang what next teman-teman? Next step-nya adalah berdasarkan report dari Ad Concept Test, sekarang teman-teman jalan. Jadi kalau misalnya hasilnya kemarin desainnya menurut informan sudah oke, sudah pas, sudah uhui gitu ya, berarti langsung di running aja kampanyenya. Tapi kalau enggak, dan teman-teman mestinya punya data, enggak itu enggak di bagian apanya, dan harus dibenahi seperti apa gitu ya. Dari hasil risetnya harusnya ada dan itu yang akan teman-teman kerjakan. Sambil mulai nyicil lagi, lanjutin untuk bikin proposal IMC. Gitu. Kenapa? Oke, ini sistematikanya. Jadi semestinya teman-teman sekarang proses media plan ya. Kalau saya nggak salah ya, media plan. Karena communication strateginya udah, media plan, dan sama budgeting gitu. Nanti boleh kalau ada hal tertentu boleh teman-teman tanyakan. Dan karena ini adalah hari pertama puasa teman-teman, silakan kalau yang mau diskusi hari ini saya persilakan. Saya akan standby sampai jam perkuliahan kita selesai. Tapi kalau misalnya tidak, saya berharap tetap berkonsultasi dengan saya boleh. Karena selama 1 minggu thread untuk diskusi akan tetap saya buka gitu ya. Atau kalau teman-teman lebih nyaman konsultasi dengan pembimbingnya masing-masing juga dipersilakan gitu. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah menyimak mata kuliah lagi, yang sudah menyimak
materi ini, kita akan ketemu lagi di sesi diskusi, bisa hari ini, bisa besok, karena sekali lagi discussion thread-nya akan saya buka selama 1 pekan penuh. Dan oh ya, satu lagi sebelum saya lupa teman-teman. Ada kebijakan baru yang muncul di kampus kita bahwa semua materi harus selesai tanggal 22 Mei. Jadi mulai minggu depan kita akan conduct kelas kita seminggu 2 kali ya. Jadi hari Rabu tetap ada dan hari Jumat tetap ada gitu. Tapi untuk penugasan dan final submission semuanya nanti akan kita jalani di bulan Juni gitu ya. Kita berdoa semoga kita semua sehat dan semoga kita bisa menjalani yang sudah kita rencanakan ini dengan sebaik-baiknya. Oke? Selamat berpuasa, selamat melanjutkan aktivitas. Untuk teman-teman yang mau ngapain, mau tidur lagi boleh. Yang penting presensi ya. Hari ini saya berharap teman-teman tetap presensi di Google Classroom. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Tetap sehat, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.